Berarti selama ini ia niat ingin berubah pret saja, hanya ingin menutupi agar perselingkuhannya lebih lama. Itu saja, ya. Saksikan dan dukung terus channel Kang Kumis, mengulas seputar problem rumah tangga, percintaan hingga masalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua, tentunya di channel Kang Kumis, channel yang tidak pernah bosan membahas seputar kehidupan rumah tangga. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai sebuah pertanyaan sebetulnya, ya, karena ini tentunya tetap masih menjadi sebuah keraguan, masih menjadi sebuah pertanyaan besar bagi siapapun yang pernah mengalami hal ini, yaitu apakah istri selingkuh bisa sembuh. Ya, ini kembali kepada pola pikirnya, ya, apakah bisa sembuh atau tidak. Karena ketika mindset tidak tertanam, maka sulit untuk sembuh. Karena selingkuh adalah pilihan, maka semua itu tergantung kembali kepada niatnya. Ketika memang memiliki niat dan tekad yang kuat untuk sembuh, maka tidak menutup kemungkinan bisa sembuh, ya. Banyak entah istri entah suami yang pernah ketahuan selingkuh dan dia memohon-mohon untuk kembali, ya, namun masih tetap saja terjadi perselingkuhan. Mungkin itu adalah ada faktor lain, ya, bisa jadi genetik, bisa jadi memang orang tersebut memang betul-betul suka dengan petualangan cinta, kan bisa saja, ya, karena kita tidak pernah tahu apa yang ada dalam hati dan pikiran seseorang pada saat itu, ya. Nah sahabat, sebelum lanjut ke topik kali ini, nggak ada salahnya silahkan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis, ya, agar sahabat semua tidak ketinggalan informasi dan juga kabar terbarunya. Nah, mengenai ciri-ciri istri selingkuh yang mau sembuh, ini tentunya ada beberapa perbedaan yang harus kita amati, ya, perbedaan-perbedaan yang memang urutannya akan diperlihatkan kepada suami, ya. Mudah-mudahan ia betul-betul ingin mengakhiri perselingkuhannya dan kembali kepada Anda sebagai mana menjadi seorang istri yang baik, ya, buat sang suami dan menjadi ibu yang baik buat anak-anaknya. Karena saya yakin semua ibu juga baik, semua ayah juga baik, karena sejahat apapun seseorang pasti ia akan mencintai anaknya sepenuh hati. Ini rumusnya, ya. Hal yang pertama yang perlu Anda perhatikan adalah adanya perubahan sirkulasi pergaulan. Apakah ia tetap bergaul di lingkungan yang sama, ya, di komunitas yang sama, ataukah ia perlahan mulai bergeser, ya, bergaul di lingkungan yang lebih baik, ya. Ketika ia ingin sembuh, amati itu dulu, ya, karena di sini pergaulan punya pengaruh cukup tinggi, ya, dalam rangka membentuk karakter-karakter baru seseorang, ya. Bisa jadi pergaulan ini kan bisa mempengaruhi dari perilaku seseorang, dari cara berpakaian, banyak hal, ya, yang akhirnya bisa berubah secara perlahan karena faktor itu, ya. Namun ketika mungkin pasangan Anda, entah suaminya entah istrinya, ingin betul-betul berubah lalu dia bergeser ke sebuah komunitas yang memang ia anggap mampu membawa diri menuju kebaikan, ini langkah awal, ya, yang harus Anda perhatikan. Ketika memang ia dari sisi pergaulan sudah berubah, ya, sudah beda tempat, ya, sudah membatasi dengan pergaulan-pergaulan masa lalu yang dapat membawanya ke perselingkuhan, maka ini ada gambaran awal bahwa memang ia ingin serius betul-betul merubah diri menjadi lebih baik. Ini hal pertama, ya, yang harus Anda perhatikan. Lalu hal yang kedua, amati perilaku keseharian, ya. Apakah ia lebih perhatian kepada Anda, kepada anak-anaknya? Karena biasanya di sini anak juga kena imbas dari perbuatan orang tua. Ini hampir pasti, ya. Ini akan terkena imbasnya dan ini akan menimbulkan tekanan secara psikologis bagi seorang anak ketika memang anak belum mampu menyikapi hal ini. Makanya ketika bicara tentang perselingkuhan yang sampai timbul perpisahan, maka serahkan keinginan anak mau ikut siapa. Itu jauh lebih baik karena
itu berarti kita tidak menekan keinginan anak. Ya, karena sampai kapanpun anak tetap anak dan kita tetap bisa berkomunikasi. Yakinkan itu ya. Ini. Jadi di sini bentuk perhatiannya apakah berubah? Ya, artinya si istri mulai memperhatikan hal-hal yang menjadi kesayangan suami, menjadi kesukaan suami, dan juga dia memperhatikan hal-hal yang paling tidak disukai suami. Ya, karena ia akan terus melakukan hal-hal yang paling disukai suami dan dia akan menghindari hal-hal yang tidak disukai suami. Nah, ketika sudah seperti ini ada gambaran balance ya, jadi seimbang perhatiannya. Jadi yang suami tidak suka ia juga tinggalkan, tidak lakukan lagi. Lalu yang suami suka ia terus pupuk ya, untuk membuktikan bahwa dia betul-betul ingin berubah. Ini hal kedua yang harus Anda perhatikan ya. Ini ada 5 poin, singkat saja ya. Tapi mudah-mudahan singkat, padat, dan bisa dimengerti. Nah, ketika itu tidak diperlihatkan, berarti selama ini ia niat ingin berubah saja. Hanya ingin menutupi agar perselingkuhannya lebih lama. Itu saja ya. Lalu hal berikutnya yang ketiga, apakah ia mulai mensinkronkan? Mulai membuktikan antara ucapan dan perilaku ada kesamaan ya. Lalu untuk bagaimana sih cara mengetahuinya istri saya ini bohong atau tidak? Tampung semua masukan-masukan yang datang dari lingkungan, dari saudara, dari teman, ya. Jadi seberapa persen melesetnya kata-kata dan perbuatan Anda bisa tahu. Karena apa? Biasanya ketika ia bertemu dengan orang, ya, ia mulai bercerita, ya. Saya tadi habis bohong sama suami saya, padahal saya mah udah nggak seneng sama suami saya, tapi saya bilang saja saya ingin kembali, padahal mah saya udah nggak seneng. Nah, itu kan berarti ada perbedaan ucapan dan perilaku. Nah, biasanya ini cenderung memiliki perilaku ganda, ada yang seperti itu, ya. Ini juga hal-hal yang patut diperhatikan, ya. Nah, ketika ucapannya dengan perilakunya ini sudah bertentangan, maka bohong itu semua. Berarti dia ingin tetap berselingkuh, ya. Jadi dia tidak sama sekali belum mampu memilih untuk kembali, karena saya katakan selingkuh ini sebuah pilihan, ya, bukan kekhilafan. Sering saya sampaikan, ya. Lalu yang keempat, ia biasanya mengalami transformasi, ya, pola berpakaian. Apakah ia tetap berpakaian seperti biasa, itu tampil transparan agar pria lain atau siapapun tertarik, ya, orang-orang yang menjadi tujuannya. Nah, namun ketika pada saat itu ia berubah cara berpakaian, artinya mulai memenuhi syarat lah ya, ia tutup aurat, lalu ia mulai santun dalam bertutur kata, ya, dia mulai menjauhi orang-orang yang mungkin dapat menariknya kembali, ya, ke hal-hal yang tidak ia inginkan. Artinya di sini pada saat seseorang ingin berbuat baik, ini akan terjadi energi positif dan negatif yang saling tarik menarik, ya. Yang positif dia berusaha menarik dia ke kebaikan, tapi dari sisi negatif energi negatif ini akan selalu menarik dia ke keburukan. Nah ini. Maka di sini dibutuhkan proses dan keyakinan yang kuat. Kita bentuk mindset kita, ya, itu sangat membantu keyakinan kita. Yakinlah bahwa kita mampu berubah, ya, di situasi apapun. Ini. Lalu kemudian yang terakhir adalah dari sisi beribadahan, dari sisi spiritual. Apakah ia betul-betul mengalami peningkatan, ya? Karena ini penting. Ya, jangan sampai dengan adanya kondisi ini justru orang terpuruk ke jalan yang tidak baik, jalan yang kurang diridhoi Allah. Kenapa? Bisa jadi, ya, ada orang yang mungkin entah pasangan saya selingkuh, suami saya selingkuh, istri saya selingkuh, biar nggak selingkuh ini bagaimana? Akhirnya dia datang ke tempat-tempat yang kurang pas, akhirnya diberi solusi begini begitu, ya. Nah, maka ketika kita ingin berubah, yakinlah. Kita ibadah, kita niati ikhlas. Pada saat kita ingin berubah, lambari dengan doa.
yakinlah bahwa kita mampu membentuk rumah tangga yang jauh lebih baik hanya dengan melibatkan Allah. Ya, yakinkan itu. Karena saya yakin orang baik itu bukan orang yang nggak punya salah. Ya, orang baik bukan berarti orang tersebut nggak punya salah. Tapi orang baik adalah orang yang selalu memberikan maaf dan meminta maaf ketika bersalah. Dia adalah orang yang selalu mampu menurunkan ego demi kebahagiaan bersama. Kuncinya seperti itu ya. Karena ketika kita bersalah lalu didiamkan, maka kesalahan itu akan terus menumpuk. Ya. Jadi kita agak sulit menghapusnya, ya. Sekali lagi, jadi kita agak sulit menghapusnya ketika kotoran dalam diri kita ini sudah terlalu tebal. Tapi ketika kita bersalah lalu kita memohon ampun, maka kotoran-kotoran itu secara perlahan akan terus terbuang, ya. Nah, sahabat, itulah gambaran-gambaran yang dapat kita sampaikan. Jadi intinya ketika pasangan Anda mengalami kenaikan secara spiritual, ya. Yang kelima, jadi ketika dia mulai serius dalam beribadah, bahkan dia selalu mengingatkan suami ketika suami lupa beribadah, lalu dia lebih berbakti kepada Anda, lebih memberikan perhatian, lalu dia betul-betul berubah, ya. Dari urutan poin 1 sampai 5 ini ada sinkronasi. Maka yakinlah, ya. Jadi ketika suami ingin membantu, bangun mindset, ya, doakan istri agar dia betul-betul menjadi istri yang solehah, ya, menjadi istri yang mampu, menjadi makmum yang baik bagi imam, ya. Nah sahabat, itulah yang dapat Kang Kumis sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa saksikan terus video lain di channel Kang Kumis. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.